Sedangkan di desa, para ajuma dan kawan-kawan kelelahan karena Birnaro ternyata sudah menerima pesanan dengan jumlah banyak. Tapi sebetulnya mereka itu tak cukup tenaga. Jadilah hanya Minju yang mengemas, sedangkan mereka melehoi di atas mesin pijatnya. Dan sepulang bekerja, Yongju dan Arem lalu bertemu. Arem pun langsung meminta maaf, tapi Yongju tahu itu bukan keinginan dari Arem. Yang penting sekarang adalah bagaimana mereka menghadapi ke depannya. Karena Yongju tak ingin mengkhianati kepercayaannya Minju. Dan di saat yang genting, diburu waktu oleh para pedagang grosir, untungnya Yongju membawa timnya untuk membantu Minjo, karena mereka kini kan adalah satu tim. Akhirnya tim mereka pun kompak kembali. Semuanya lalu sibuk membagi pekerjaan masing-masing agar biar tersedia sesuai dengan target penjualannya. Dan ada saat kejadian canggung karena Yongjo harus mengambil kardus yang letaknya ada di atas dirinya. Tiba-tiba Minju datang memamerkan lengan panjangnya itu. Saling bertatapanlah keduanya di situ. Lah setelahnya malah membuat keduanya menjadi saling gugup satu sama lain. Dan karena sudah larut malam, Yang Jo mempersilahkan yang lain untuk pulang. Tapi ternyata Bang Ara memilih untuk tinggal. Tentu saja, Oh Chanwi juga jadi ikut-ikutan. Lalu tak lama para Ajuma datang dan memberikan mereka makan. Tapi Bang Ahrem seharian ini memang tampak depresi. Minju juga bisa merasakan hal itu. Yongju lalu diajak berkeliling rumahnya Minjo. Bahkan ia diajak ke lantai 2 tempat terlarang bagi orang-orang. Dan diperlihatkan fotonya Yongju. Jepretan pertama Minjo dengan objeknya adalah manusia. Biasanya kan ia hanya memotret pemandangan saja. Di tempat lain akhirnya Oceanwi mengajak Bang Aren berbincang di tengah sungai di malam hari begitu. Sungguh syahdu sambil menikmati bir naro pula. Aram pun mulai bercerita. Dari awal ia bekerja, Aram yang memang orang yang pintar dan teliti mendapatkan banyak pujian dari rekan-rekannya. Namun seiring berjalannya waktu dan seiring ia naik jabatan, justru semua permintaan tolong dari rekan-rekannya itu dan tugas-tugasnya itulah yang membuatnya jelimet hingga membuat tak percaya diri sampai memeriksa beberapa kali pekerjaannya. Ara merasa ditelan oleh tugas-tugasnya itu. Makanya selama ini ia memasang topeng image sebagai wanita sempurna. Namun tiba-tiba datanglah Cheongju. Dengan kesederhanaannya saja, sudah bisa membuat orang-orang berdecak kagum. Hal itulah yang akhirnya membuat pertahanan Arem runtuh. Ia merasa cemburu. Kembali ke rumah. Namun tiba-tiba Minju malah berbicara menjurus-jurus dan mendekati Yongju dengan cara yang romantis. Yongju pun sudah mulai gugup dan jantungnya berdetak cepat. Akhirnya Minju bilang jika ia jelas suka. Minju benar-benar mengetes jantungnya Yongju karena ia ternyata memang mengatakan suka tapi pada fotonya Yongju. Dan karena sudah selesai, semua akhirnya saling berpamitan. Dan seolah takdir, Minju lalu pulang ke rumah untuk menemui adik tiri tercinta. Tapi ternyata ayah tak ada. Katanya sedang menjemput orang yang 6 tahun lalu sudah menolong Minju dari kecelakaan. Dan semenjak itu, sebenarnya ayah selalu berkontak dengan pahlawannya Minju. Minju pun senang sekali akhirnya bisa bertemu dengan penyelamatnya. Lah, tapi ternyata yang datang, yang ada di hadapannya kini, yang dibawa oleh ayah, ternyata adalah Tae Yongju. Episode 6 pun berakhir di situ.